yang terhormat Bapak Pimpinan dalam hal ini Bapak Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo, yang kami hormati Bapak dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo, yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo, bersama jajaran dan hadirin semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi beberapa pemberitaan yang di media, termasuk ada pemberitaan dari salah satu yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Wajo bahwa RSUD Siwa tidak profesional dalam menangani pasien COVID-19. Saya akan jelaskan secara terinci bahwa di Rumah Sakit Siwa sebelum kami menangani pasien COVID-19 ini, kami sudah membuat SOP, standar operasional prosedur pelayanan di Rumah Sakit Siwa. Terus yang kedua, terkait dengan pelayanan kami, karena pasien W ini adalah pasien kedua PDP yang kami rawat, bukan pasien pertama. Jadi dari awal itu kami bekerja selalu sesuai dengan SOP. Penanganan pasien W ini dan pasien sebelumnya kita mengacu pada protokol tata laksana COVID-19, dan untuk pasien baru itu kami menggunakan yang edisi April 2020, ini edisi terbaru. Di sini dijelaskan bahwa karena Nyonya W itu adalah pasien yang masuk dengan OTG. Saya jelaskan kronologisnya pasien W. W diisolasi sejak tanggal 3 April 2020 di rumahnya, dipantau terus oleh Puskesmas Pitumpanua, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo. Tanggal 7 malam, Kepala Puskesmas Pitumpanua berkoordinasi dengan rumah sakit bahwa ada pasien OTG yang akan kami konsulkan ke rumah sakit, sehingga pada tanggal 8 April itu jam 6 pagi kami di rumah sakit sudah mempersiapkan untuk melayani pasien W. Jadi saya luruskan karena sebelum ada pernyataan ini ada pemberitaan sebelumnya dari mantan anggota DPR juga yang mengatakan bahwa pelayanan di rumah sakit Siwa tidak baik. Saya luruskan, jam 6 pagi kami sudah siapkan untuk menerima pasien W ini. Jam 10 baru pasiennya tiba di rumah sakit, dan kami sudah diskusikan bahwa ini pasien prioritas karena kita sudah tahu dia adalah OTG. Jadi semua proses administrasinya sudah selesai sebelum pasien tiba di rumah sakit. Jam 10 itu pasien di screening, lakukan pemeriksaan lab, dilakukan rapid test, fototoras. Sampai jam 1 hasil yang didapatkan dari rapid test itu positif, tanda-tanda vitalnya semua baik. Dari hasil screening awal ini, karena ini sudah jam 1, awalnya ini pasien kan tercatat sebagai pasien rawat jalan. Ada pemeriksaan bahwa pasien dia tidak diberi makan. Mohon maaf, protap kami di Rumah Sakit Siwa belum ada pasien rawat jalan yang kami berikan makanan. Yang dijamin itu makanan pasien adalah pasien rawat jalan. Jam 1 hasil pemeriksaan foto ronsen setelah konsul dengan dokter radiologi, hasil bacanya bahwa rapid test itu positif, sehingga dokter penanggung jawab berdiskusi dengan kami karena tanda-tanda umumnya ini pasien bagus, tanda-tanda vitalnya bagus. Menurut tata laksana pasien COVID-19 itu, karena ini pasien W masih termasuk status OTG, aturannya itu dia
isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Karena kebijakan rumah sakit melihat kondisi ini kan kecamatan, bukan di kota, bagaimana masyarakat itu susah diatur untuk kontak dengan keluarganya. Dan untuk mengamankan pasien B, saya menyampaikan ke DPJP-nya supaya dirawat di isolasi rumah sakit. Tanggal 8 itu jam 1 lewat. Ini sudah masuk pasien rawat inap pada jam 1. Otomatis untuk makan siangnya kan sudah lewat. Ini yang saya menanggapi yang pemerintahan sebelumnya. Jadi untuk jatah makan siangnya itu jam 4 sore baru diberikan dengan 2 porsi. Terus lanjut, sebelum masuk ke rawat inap, karena hasil rapid testnya ini adalah positif, DPJP-nya langsung mengambil swab pertama. Swab pertama diambil langsung saat itu, setelah di packing, diantar langsung dengan mobil ambulansnya rumah sakit Siwa ke BDLK. Tiba di BDLK itu jam 7 malam, langsung diterima, ada tanda terimanya. Sampai satu orang ini yang bertugas, karena ini sampel tidak bisa melewati 24 jam. Jadi bagaimana resiko yang kami mengantar ini sebelum 24 jam harus sudah tiba di BDLK. Itu proses tanggal 8. Selang beberapa hari, karena swab dari tanggal 8 itu sampai keluar hasil swab pertama, keadaan umum, tanda-tanda vital dan menyawet semua baik, tidak ada keburukan, sehingga menurut koordinasi kami dengan BDLK Makassar bahwa untuk lebih efisien dengan tepatnya hasil pengambilan swab kedua itu dilakukan setelah swab pertama sudah diterima. Mengingat pertama regen terbatas, itu ada menyampaikan dari Kemenkes. Yang kedua, jarak dari rumah sakit Siwa ke BDLK Makassar ditempuh 8 jam, risiko perjalanan tinggi. Dan ketiga, hasil supaya lebih akurat. Sehingga pada tanggal 13 April itu jam 5.52 sore saya menerima WA dari BDLK Makassar bahwa hasil pertama negatif. Inilah saya sambung dengan pemerintahan bahwa kenapa Bapak Bupati menyampaikan ini dan sebagainya. Itu saya sendiri yang minta kepada Bapak Bupati menyampaikan, menelpon langsung pasien. Itu adalah bentuk support supaya pasien daya tahan tubuhnya meningkat, karena Bapak Ibu harus ketahui semua masyarakat di luar bahwa yang banyak memerlukan daya tahan tubuh kita itu karena selalu pemberitaan yang negatif. Jadi ini salah satu support yang diberikan Pak Bupati kepada pasien supaya imunnya tetap bertahan. Itu juga yang disampaikan, kami minta kepada Bapak Bupati itu hari supaya sampaikan ke pasien tetap tinggal di rumah sakit dirawat, karena besoknya itu kami akan mengambil sampel untuk swab kedua. Ini swab kedua. Besoknya pasien sudah minta pulang. Pasien minta pulang dengan alasan saya kan ini sudah negatif. Ini juga mempengaruhi psikis pasien, karena sendiri di ruang isolasi bagaimana psikisnya. Dengan pertimbangan psikis pasien hasil juga negatif, hari ke-14 itu tanggal 16 April pas 14 hari isolasi pasien B sudah sampai. Jadi DPJP-nya melihat tanda-tanda vital ini sudah bagus,
disarankan dilanjutkan untuk isolasi mandiri di rumah, karena memang protapnya itu adalah pasien yang OTG tanpa gejala itu isolasi di mandiri rumah saja. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami bahwa pasien meskipun terkonfirmasi positif, kalau dia ringan, tanda-tanda gejalanya bagus, itu tetap diisolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Itu sesuai dengan protokol tata laksana COVID-19. Kira itu. Terus ada lagi yang menanggapi, kenapa lagi dipanggil kembali setelah keluar hasil swab kedua bahwa positif. Pasien seperti tadi dijelaskan Ibu Kadis Kesehatan bahwa tanggal 18 sore setelah hasil positif, tadi sudah saya sampaikan bahwa pasien yang terkonfirmasi saja kalau gejalanya ringan tetap diisolasi di rumah. Tetapi mengingat penyebaran supaya amannya, jadi kami meminta untuk diisolasi di rumah sakit karena harus diberikan obat selama 5 hari berturut-turut, baru dilakukan pengambilan swab ketiga. Setelah itu swab ketiga diantar, minum obat lagi selama 5 hari, baru pengambilan swab berikutnya. Kalau sudah negatif 2 kali berturut-turut, itu sudah dianggap sehat. Begitu protokol yang kami baca dan yang itu kami lakukan. Kira itu yang tanggapan pertama sudah jelas, karena kami selama ini mengacu di protokol tata laksana COVID-19. Terus yang kedua, saya menanggapi masalah anggaran. Di pemeriksaan itu bahwa kenapa pelayanannya rumah sakit jiwa baru ini sudah diberikan anggaran 7,9 M. Saya luruskan, anggaran 7,980 miliar itu sumber dananya 2, meskipun masuk di Badan Tubuh APBD. 5,180 itu sumber dana DAKRA. Mohon maaf yang terhormat, saya sampaikan bahwa sejak 2009 rumah sakit jiwa saya pimpin, satu pun gedung pelayanan dari APBD tidak ada. Semua saya dapat dari hasil usaha saya di kementerian. Mohon maaf kalau saya emosi, karena saya yang sengaja memperjuangkan rumah sakit jiwa dari nol. Bapak Ibu anggota DPR hanya bisa bicara ketua Komisi 4 yang tahu tentang kondisi rumah sakit sebagaimana. Haknya dokter tidak pernah timbangnya, selalu mencari apa yang mengusulkan, selalu mencari timbangnya. Meskipun ada dukungan dari Komisi 4, tapi tidak ada buktinya, hanya berani bicara dari luar. Mungkin masyarakat mengira anggaran 7,980 ini kami terima dengan pertanyaan, itu tidak betul, Pak. Sampai hari ini DPR untuk pembangunan ruang isolasi rumah sakit jiwa yang kami perjuangkan ini baru dalam bentuk BPA kami terima. Anggaran yang 2,8 itu, minta maaf, sampai hari ini belum ada satu realisasi. Karena itu adalah protes dari Bapak Ibu sekalian, kecuali Komisi 4, bahwa kenapa beda harga rumah sakit jiwa, rumah sakit Lemah Dinas Kesehatan. Bapak sendiri yang menghambat proses ini. Sampai apa petugas di rumah sakit hanya menggunakan APD dari sumbangan. Itu karena Bapak Ibu yang selalu negatif tinggi kepada kami petugas kesehatan.
bersih dan sehat, saya mengundurkan diri dari direktur sekarang. Minta maaf kepada Bapak Pimpinan dan seluruh ketua Komisi 4, apa yang saya sampaikan ini karena ini tidak sebanding apa yang saya sampaikan dengan pemerintahan yang selalu menjerit-jerit sampai di masa peristiwa. Karena Bapak Ibu yang berbicara itu tidak melihat prosesnya masa peristiwa dari nol. Hanya bisa bicara tanpa menggambarkan untuk rumah sakit. Kalau ada petugas saya yang positif akibat ulah Bapak yang berbicara di medsos, saya akan bawa ke rumahnya Bapak supaya Bapak rasakan bagaimana susahnya di petugas di rumah sakit. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.